Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di era digital. Setiap hari kita menerima berbagai informasi dari media sosial, seperti berita, video, komentar, dan opini datang silih berganti tanpa henti. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh langsung percaya dan menyebarkan semua informasi tersebut. Islam telah mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan berita maupun informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan tabayun, yaitu memastikan kebenaran suatu berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Di media sosial, banyak cerita hoaks dan informasi yang belum tentu benar. Jika kita asal membagikannya, kita bisa ikut menyebarkan kebohongan. Sebagai pelajar dan generasi muda Islam, kita harus cerdas. Jangan mudah terpancing emosi. Jangan langsung percaya hanya karena berita itu viral. Ingat, satu kali klik share bisa berdampak besar. Bisa merusak nama baik orang lain, menimbulkan fitnah, bahkan menyebabkan perpecahan. Hadirin yang dirahmati Allah, selain berhati-hati dalam menyebarkan berita, kita juga harus menjaga perkataan termasuk di dunia maya. Banyak orang yang merasa bebas berkomentar kasar karena tidak bertatap muka secara langsung. Ada yang menghina, ada yang mengejek, bahkan merendahkan orang lain melalui komentar ataupun postingan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubin. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan harus dipilih yang terbaik. Di zaman sekarang, ucapan bukan hanya dari lisan, tetapi juga dari tulisan. Apa yang kita ketik di media sosial termasuk bagian dari perkataan kita. Sebelum menulis komentar atau membuat postingan, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini sopan? Apakah ini menyakiti orang lain? Atau apakah ini membawa manfaat? Karena jejak digital sulit dihapus. Sekali kita menulis sesuatu, dampaknya bisa bertahan lama. Hadirin yang dirahmati Allah,
Cerdas bermedia sosial bukan hanya tentang menyaring berita dan menjaga ucapan, tetapi juga tentang mengendalikan diri kita. Seringkali kita terlalu lama menggunakan media sosial. Waktu belajar berkurang, waktu bersama keluarga ikut berkurang juga, bahkan waktu ibadah pun terganggu. Tanpa kita sadari, media sosial bisa membuat kita lalai. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, membandingkan kehidupan diri kita sendiri dan orang lain, hingga akhirnya merasa tidak cukup dan tidak bersyukur. Padahal sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk fokus memperbaiki diri sendiri, bukan sibuk menilai kehidupan orang lain. Bijak bermedia sosial berarti tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus meletakkan ponsel, tahu mana yang penting dan mana yang hanya membuang waktu. Jika kita mampu mengendalikan diri kita, maka media sosial akan menjadi alat yang bermanfaat. Tapi jika kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita yang akan dikendalikan oleh media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, media sosial pada dasarnya netral. Ia hanyalah alat. Jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, ia menjadi jalannya dosa. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan, ia bisa menjadi ladang pahala. Kita bisa membagikan motivasi belajar, kata-kata penyemangat, ilmu yang bermanfaat, atau hal-hal positif lainnya yang menginspirasi orang lain. Sebagai pelajar kelas 12, kita harus menunjukkan bahwa generasi muda Islam mampu aktif di media sosial tanpa kehilangan akhlak. Jadilah pengguna media sosial yang membawa manfaat, bukan mudarat. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, cerdas bermedia sosial berarti kita mampu menilai informasi dengan baik. Bijak bermedia sosial berarti kita menjaga akhlak dalam setiap tulisan dan tindakan kita. Mari kita menjadi generasi yang cerdas secara digital, bijak dalam bersikap, kuat dalam iman, baik dalam akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar selalu menjaga lisan dan tulisan kita, serta menjadikan media sosial sebagai sarana kebaikan dan bukan keburukan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.